Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan proyek kami dari mata kuliah probabilitas dan statistika mengenai tentang gempa bumi di Indonesia. Untuk di sini kami kelompok 5 dengan beranggotakan Auzia Natasha, Hazel Haifayosmi, dan Kurni Irfansa. Nah, untuk sekarang lagi. Nah, untuk materi yang pertama itu di bagian satu. Itu akan dijelaskan oleh teman kami Auzia Natasha. Kepada Auzia, waktu dan tempat diberikan. Baik, terima kasih kepada Kurni. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu definisi permasalahan. Permasalahan yang diangkat dalam proyek ini berfokus pada pemahaman terhadap aktivitas sismik di wilayah Indonesia melalui pendekatan eksplorasi data. Indonesia sebagai negara yang terletak di kawasan cincin api Pasifik mengalami aktivitas gempa bumi yang tinggi di setiap tahunnya. Meskipun teknologi pemantauan gempa telah berkembang pesat dan data tersedia secara luas dari berbagai instruksi seperti BMKG dan USGS, namun pemanfaatan data tersebut untuk analisis mendalam masih sangat terbatas, terutama dalam konteks pendidikan dan pengambilan kebijakan berbasis data. Ketersediaan data gempa bumi dapat digunakan untuk menggambarkan pola distribusi, tren, dan kolerasi dari kejadian gempa bumi di Indonesia. Dengan memanfaatkan metode eksplorasi data analis atau EDA, kita dapat melakukan penggalian informasi lebih lanjut terhadap data gempa bumi untuk mendapat wawasan yang berguna, misalnya dalam hal distribusi magnitudo, kedalaman gempa, wilayah rawan gempa, serta tren frekuensi kejadian berdasarkan waktu. Permasalahan ini relevan tidak hanya bagi kalangan akademik dan peneliti, tetapi juga bagi pihak pemerintah, masyarakat umum, serta lembaga-lembaga yang bergerak dalam migrasi, bencana, dan tata ruang. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk merumuskan suatu pendekatan eksplorasi terhadap data gempa bumi Indonesia, sehingga dapat memperkuat pemahaman dan kewaspadaan terhadap risiko bencana yang mungkin terjadi. Selanjutnya itu latar belakang yang kami gunakan yaitu Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas seismik tertinggi di dunia karena terletak pada 3 lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia sangat rawan terhadap gempa bumi yang dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dan dampak sosial ekonomi lainnya. Pemahaman terhadap pola dari karakteristik gempa bumi di Indonesia sangat penting untuk mendukung upaya migrasi bencana. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah eksplorasi data analis atau EDA, yaitu proses pengeksplorasi data secara visual dan statistik untuk menemukan pola tersembunyi, anomali, atau tren yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Permasalahan yang diidentifikasi dalam proyek ini yang kami angkat yaitu yang pertama, bagaimana distribusi frekuensi gempa di Indonesia. Yang kedua, wilayah mana saja yang gempa paling sering terjadi di Indonesia. Yang ketiga, seberapa besar magnitudo gempa yang paling sering terjadi dan bagaimana distribusinya. Yang keempat yaitu, apakah kolerasi antar magnitudo dan kedalaman gempa. Selanjutnya itu ada asumsi awal, analisis kebutuhan, dan batasan proyek. Analisis awal yang kami lakukan yaitu data yang digunakan berasal dari sumber resmi seperti BMKG ataupun USGS yang sudah cukup representatif. Yang kedua, lokasi gempa yang tercatat dalam dataset dinyatakan dalam koordinat lintang dan bujur serta dapat dipetakan ke dalam wilayah administratif di Indonesia. Yang ketiga yaitu magnitudo dan kedalaman gempa dicatat dengan akurasi yang memadai. Yang kedua yaitu ada analisis kebutuhan, di mana dibutuhkan data historis gempa yang mencakup wilayah kejadian, lokasi,
atau koordinat wilayah, magnitudo dan kedalamannya. Alat yang digunakan untuk EDA seperti Python atau Pandas, Matplotlib, Seabron, Volume, serta Jupyter Notebook untuk dokumentasi dan representasi. Selanjutnya itu ada batasan proyek. Yang pertama yaitu analisis dibatasi data gempa bumi yang terjadi di wilayah Indonesia. Yang kedua, periode disesuaikan dengan rentang waktu yang tersedia dalam dataset, yaitu kami menggunakan jangka waktu dari 2008 ke 2023. Yang ketiga yaitu tidak termasuk dalam proyek ini adalah pemodelan prediksi gempa atau asumsi yang dapat dampak fisik, hanya bersifat eksplorasi dan visualisasi. Sekian dari saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Auzia. Nah, untuk bagian yang kedua ini tujuan proyek itu akan dijelaskan oleh Hazel Haifa. Kepada Hazel, waktu dan tempat diberikan. Oke, baik, terima kasih. Pada bagian ini kami akan memfokuskan presentasi pada tujuan proyek kami. Jadi di sini intinya kami mengapa melakukan analisis data gempa bumi ini dan apa yang ingin kami capai. Nah, kami di sini akan menyediakan wawasan berbasis data mengenai pola kejadian gempa bumi di Indonesia guna mendukung upaya mitigasi bencana dan perencanaan pembangunan berbasis risiko. Nah, untuk di bagian measurable outcomes atau bisnis kriteria, tujuan ini adalah kayak menyajikan wawasan berbasis data mengenai pola kejadian gempa bumi di Indonesia. Yang satu itu tuh pemetaan wilayah rawan gempa berdasarkan data historis. Yang kedua, distribusi magnitudo dan kedalaman gempa di Indonesia. Yang ketiga, tren frekuensi kejadian gempa dari waktu ke waktu. Keempat, korelasi statistik antara magnitudo dan kedalaman gempa. Nah, untuk telah data statistik, kami menggunakan dataset dari Kaggle Gempa Bumi Indonesia dengan nama filenya itu adalah katalog gempa dari CSV. Jumlah barisnya terdapat 92.887 baris dengan jumlah kolom 6, dengan detail kolomnya seperti ada tanggal, tipe data kualitatif ordinal yang itu adalah tanggal dan waktu kejadian gempa. Kolom kedua itu adalah lat atau lintang, garis lintang, yang tipe datanya kuantitatif atau kontinu, yang berdeskripsi kayak titik koordinat, yang berisi titik koordinat garis lintang. Yang ketiga adalah longitude atau garis bujur, yaitu yang bertipe data kuantitatif kontinu juga, yang berisi titik koordinat garis bujur. Yang keempat ada depth atau kedalaman, yang bertipe data kuantitatif discrete, yang berisi kedalaman pusat gempa dalam kilometer. Yang kolom kelima, magnitudo atau yang bertipe data kualitatif nominal, yang berdeskripsi kekuatan gempa dalam skala Richter. Yang keenam adalah remark atau keterangan lokasi, yang bertipe data kualitatif normal yang berisi lokasi geografis kejadian gempa. Sekian dari saya lanjutkan pada moderator. Terima kasih kepada Kazel yang sudah menjelaskan. Jadi di sini pada bagian analisis kebutuhan data itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kan ada kode dari Python-nya, yang dimana kode ini adalah gambar geografi dari gempa yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008 sampai 2023. Ini berikut kodenya. Dan untuk gambarnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan ada titik-titik merah yang di peta nih ya. Nah, jadi untuk titik-titik merah ini merupakan titik lokasi terjadinya gempa yang pernah di Indonesia dan itu terkuat. Jadi 10 gempanya ini bisa dilihat di sini pada tahun 2009, 2016, 2023, 2020. Nah, ini titiknya. Lanjut. Nah, untuk yang bagian analisis statistik deskriptif, nah kami di sini juga menggunakan file Python juga ya, kode Python. Untuk keterangannya bisa dilihat gambar di bawah ini, di mana magnitudo terkecil itu 1,0, magnitudo terbesar itu 7,9. Untuk tanggalnya itu pada tahun 2008, bulan 11 tanggal 1 itu
suhunya 4,9. Nah, itu kategorinya kuat. Untuk yang kedua itu dari 2008 juga tanggal 11 bulan 11 tanggal 1 magnitudonya 4,6 dan itu juga untuk kategorinya sedang itu dari 3,7 3,2. Sedangkan yang termasuk magnitudo yang terkecil itu 2,4. Lanjut. Nah, untuk penjelasannya di sini teman-teman. Yang pertama, untuk mencari dan menampilkan nilai magnitudo gempa paling kecil dan paling besar dari dataset, baris yang min max sama dengan data yang max.min mengambil nilai terkecil dari kolom mat yang berisi data magnitudo gempa, sementara max itu untuk data dari magnitudo yang terbesar. Nah, jadi nanti setelah keduanya ini diperoleh, baru kita masukkan kode print, ya, yang dimana kode print ini berisi magnitudo terkecil, min max, dan print magnitudo terbesar max. Jadi nanti dia akan menampilkan di mana magnitudo terkecilnya itu dari fungsi min max dan magnitudo terbesar itu dari fungsi max. Untuk yang kedua, untuk mengelompokkan data magnitudo gempa ke dalam 3 kategori berdasarkan rentang nilainya. Pertama, itu didefinisikan batas-batas kelas dengan bins, yaitu kurang dari 3.0, antara 3.0 hingga kurang dari 4.0, dan 4.0 ke atas. Label untuk masing-masing kelompok itu ada kecil, sedang, dan kuat. Ini menggunakan fungsi pd.cut. Digunakan untuk melakukan pengompakan ini dan hasilnya disimpan dalam kolom baru bernama keterangan. Parameter rect-false berarti batas atas tidak termasuk dalam interval. Sehingga misalnya nilainya kan 4.0. Ini maka akan masuk kategori kuat, bukan berarti sedang. Jadi kode ini membantu dalam menganalisis data gempa secara kualitatif berdasarkan tingkat kekuatannya. Untuk yang ketiga, menampilkan 3 kolom dari dataset, yaitu tanggal, max, dan keterangan. Kolom tanggal menunjukkan tanggal terjadinya gempa. Max berisi nilai magnitudonya atau kekuatan gempanya. Sedangkan keterangan itu merupakan hasil klarifikasi dari kolom max ke dalam kategori kecil, sedang, ataupun kuat. Jadi ketiga kolom ini memberikan informasi kepada kita tentang lengkap kapan terjadi, seberapa kuat gempanya, serta klarifikasi tingkat kekuatannya. Nah, untuk yang 3.4, analisis korelasi. Jadi analisis korelasi ini berisi pemahaman hubungan antara fitur numerik seperti magnitudo dan kedalaman. Visualisasi korelasi dalam bentuk heat map dapat menunjukkan sejauh mana variabel numerik saling berhubungan. Nah, ini merupakan kode yang diproses ke dalam Python. Untuk gambarnya bisa lihat ke bawah. Nah, inilah gambarnya teman-teman untuk korelasi antara magnitudo dan kedalaman gempa. Jadi untuk titik 1.0, 0.24, 0.24, 1.0. Ini max, ini depth. Jadi teman-teman bisa dilihat sendiri dari gambar ini. Next. Ke bawah. Nah, ini penjelasannya. Jadi visualisasi heat map ini menunjukkan nilai korelasi antara magnitudo, max, dan kedalaman depth. Yang pertama, nilai korelasi mendekat 0 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat antara kekuatan gempa dan kedalamannya. Yang kedua, artinya gempa yang lebih dalam tidak serta-merta lebih kuat dan sebaliknya. Lanjut. Nah, yang ke 3.5, analisis visual. Jadi di sini kode ini nanti akan menampilkan distribusi keterangan tentang gempanya. Lanjut ke bawah. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya untuk distribusi kemana. Yang pertama kecil itu misalnya dari jumlah 20.000 ya, 20.000 lebih, itu kategori kecil. Untuk yang sedang itu kategori yang 4.000 tapi lebih banyak dia daripada yang kecil tadi. Sementara yang kuat itu pada 30.000 dengan data statistiknya itu lebih kecil daripada sedang. Dari ketiga visualisasi ini dapat dilihat bahwa untuk gempa yang paling sering terjadi itu yang sedang. Sementara yang kedua sering terjadi itu yang gempa kuat dan yang ketiga itu hanya gempa yang kecil.
Lanjut ke bawah. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi, ini digunakan untuk menampilkan visualisasi distribusi kategori gempa berdasarkan kolom keterangan yang berisi klarifikasi magnitudo menjadi kecil, sedang, dan kuat. Pertama, kode ini menghitung jumlah kemunculan masing-masing kategori menggunakan value counts. Lalu hasilnya divisualisasikan dalam bentuk diagram batang atau bar plot menggunakan Seaborn dan Matplotlib. Nah, jadi grafik ini menunjukkan seberapa banyak gempa yang termasuk dalam setiap kategori kekuatan. Judul dan labelnya sumbu ditambahkan agar grafik mudah dipahami, dan ukuran font serta ukuran gambar diatur agar tampilannya lebih jelas dan informatif. Untuk yang kedua, kode wilayah dengan jumlah gempa tertinggi di Indonesia. Ini kodenya. Untuk gambarnya, teman-teman bisa lihat ke bawah. Nah, ini dia. Jadi, ini merupakan 10 wilayah dengan jumlah gempa tertinggi di Indonesia. Yang peringkat yang pertama itu ada Minahasa sampai ke Sulawesi. Terus Sulawesi, terus Sumbawa region, Jawa, Northern Sumatera, terus Southern Sumatera, Bandasi, dan Nodem Molucca, Seram, sama Halmahera. Jadi dari statistik wilayah yang sering gempa itu posisi peringkat pertama pada Minahasa yang di Sulawesi. Untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat. Nah, jadi ini digunakan untuk menampilkan visualisasi 10 wilayah di Indonesia dengan jumlah gempa terbanyak berdasarkan data yang terdapat di dalam kolom primat yang berisi informasi lokasi kejadian gempa. Pertama, value count study yang .head sama dengan 10 itu untuk dia lihat seberapa banyaknya gempa, dan itu dikategorikan menjadi 10 saja yang terbesar di Indonesia. Jadi itu digunakan untuk menghitung frekuensi gempa di setiap wilayah dan mengambil 10 wilayah teratas yang pernah terjadi gempa. Nah, kemudian data ini nanti divisualisasikan dalam bentuk diagram batang, bar chart, menggunakan Matplotlib. Jadi grafik diberi judul yang informatif, label sumbu X serta Y untuk memperjelas isi grafiknya. Label sumbu X diputar itu sekitar 45 derajat agar nama wilayah tidak saling menumpuk dan lebih mudah dibaca. Jadi di atas setiap batang ditambahkan agar jumlah kejadian menggunakan plt.bar label. Itu fungsi yang digunakan untuk ini. Nah, batang ditambahkan angka jumlah kejadian itu menggunakan fungsi yang dikode tadi, itu plt.bar label. Jadi untuk memperjelas data yang ditampilkan. Selain itu, ditambahkan garis grid horizontal untuk membantu pembacaan grafik, dan plt.type layout itu digunakan agar seluruh elemen grafik terlihat rapi dan tidak terpotong. Jadi visualisasi ini sangat berguna untuk mengetahui daerah mana saja di Indonesia yang paling sering mengalami gempa. Nah, jadi itulah sekian presentasi project dari kami dengan mata kuliah probabilitas dan statistika. Dengan gitu kami ngambil temanya itu gempa bumi Indonesia, yang berdasarkan kami ngambilnya di eksplorasi data analis. Nah, untuk informasi itu kami mengambil dari Kaggle ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen cari informasi aja, teman-teman bisa kunjungi kaggle.com di web masing-masing. Cari aja yang sesuai teman-teman, lalu bisa teman-teman cari sendiri. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kata, kami mohon maaf. Saya Kurni Irfansyah sebagai moderator, dan Saya Auzia Natasha sebagai pemateri. Dan saya Kazal sebagai pemateri juga. kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.